bergabung. Selamat datang sahabat yang ada di TikTok, YouTube maupun Instagram. Silakan dibuka Quran surah Ali Imran ayat ke 139. Tapi sebelum itu, ayo kita sama-sama zikir pagi petang. Semoga Allah ridho sama hidup kita, karena hidup ini memang hanya untuk ibtigha'a mardhatillah. Al-Baqarah 207, hanya untuk cari ridhonya Allah semata. Kita awali dengan zikir pagi petang sebagian bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kesehatan ini masih diizinkan oleh Allah dipakai untuk belajar bersama, ngaji bersama. Mudah-mudahan kita tetap terus istiqomah sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Allah berfirman dalam Al-Quran, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang dia beriman kepada Allah, mendeklarasikan keimanannya, kemudian mereka istiqomah dengan ucapannya, maka mereka itulah yang akan dapat 3 hal. Orang istiqomah akan dapat 3 hal. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Hal yang pertama bagi yang istiqomah, Allah akan berikan la takhaf. Gak ada sedikit pun kekhawatiran tentang masa depan. Wala tahzanu, tidak ada rasa sedih atas apa yang telah berlalu. Wa abshiru bil jannah, dan ada kabar gembira untuk mereka yang istiqomah tentang syurga allati kuntum tu'adun, tempat mereka berpulang, selama-lamanya mereka akan ada di sana. Semoga ya Allah, sahabat TikTok, YouTube maupun Instagram, semoga diizinkan oleh Allah jadi sahabat di dunia dan jadi sahabat sesyurga insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabar paginya sahabat? Izin nyapa-nyapa ya sahabat. Ada yang dari Instagram, ada yang dari TikTok. Dari TikTok 4K Ratna Alia 45, Mas Muhadi. Assalamualaikum Mas Muhadi. Rahayu Herbal Shop, Hida Jogja, Titin, Ayu Lestari, Mary dari Instagram, ada Imci Tayulisda, Prepti Sunarti, Haini Chat, Siti 3246, Nuning Rahayu, Sofiatul Hafiyah, Zahra, Ani Nur Hasanah 02, Susi Biru, Maimunah Hafijanti, Alisa, Tina Anabel, Nafisah Maulidi, Mas Teguh Ozil, Assalamualaikum Mas Teguh, Naya Ibrahim, Adi Nur Hasanah, Ratno Raras, Latifah Barri. Dari YouTube belum, Ibu Haryanti. Lalu dari YouTube ada lagi, mana sih gak kelihatan, Ahyu 91, Indrani Agustini, Erna Bamskusi, Umi Najla, Nganjuk hadir. Barakallahu fikum. Ibu Syakwili, Afrilia 19, dan Bos Hari, Leni Asria. Nanti teman-teman, saya materinya mungkin cuma 15 menit, bahkan kurang kali ya. Nanti sisanya tanya jawab ya. Nah, untuk yang di IG nanti ada kolom pertanyaan. Nanti sematkan pertanyaannya di situ, dan sekali aja, jangan double-double biar nanti nggak ketiban juga. Kalau misalkan mau bertanya, silakan disematkan di kolom komentar. Kita mau buka Ali Imran ayat 139. Ayo dicari, sahabat. Ada 10 detik buat nyari Ali Imran ayat 139. Sudah ketemu belum? Ayat 139. Udah ketemu?
Ali Imran 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Al-ayah. Ada 3 hal yang termaktub di ayat ini, sahabat. Wala tahinu, jangan pernah kita merasa lemah. Wala tahzanu, jangan pula kita merasa bersedih hati. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sedangkan kalian adalah orang yang paling tinggi derajatnya jikalau kalian beriman. Sahabat yang dirahmati Allah, pernah suatu ketika ada seorang hamba yang mengkhawatirkan tentang masa depan. Lalu dia memilih untuk bersikap dengan sederhana. Dia mulai merubah kebiasaan yang tadinya kesiangan bangunnya menjadi sudah mulai rutin menjaga bangun paginya. Yang tadinya gak pernah dia sholat subuh, lalu dia mulai merutinkan, mendawamkan, mengamalkan sholat sunnah subuh dan sholat subuhnya. Lalu dia mulai menang dari hal-hal yang kecil. Mulai gak khawatir tentang masa depan, mulai membangun hal-hal kecil. Dia mulai merutinkan hal-hal baik. Dia mulai sholat subuh dan sholat sunnah qobliyah subuh. Baca Quran 2 lembar per hari. Dia mulai sedekah 10.000 minimal sesuai dengan kemampuan dia kala itu. Lalu ternyata wala tahinu wala tahzanu, jangan pernah merasa lemah, jangan pernah merasa kita gak bisa, jangan pernah kita takut untuk memulai. Ternyata dari sesuatu yang kecil yang dia mulai, bangun lebih awal, subuh dihidupkan dengan sholat sunnah qobliyah subuh, dibarengi lagi dengan sedekah subuhnya, dibersamai lagi dengan kebaikan-kebaikan yang kadang dianggap remeh sama orang, kayak nyebrangin orang untuk jalan yang udah sepuh, atau ngangkatin barangnya orang tetangga yang mau mudik. Ternyata teman-teman yang dirahmati Allah, pelan tapi pasti, perlahan, itu jadi habit buat dia. Dan saat itu udah jadi habit, dia jadi kebiasaan. Dan kalau hilang dalam satu pagi, ada yang kurang buat dia. Akhirnya lama-kelamaan benang-benang itu terjahit. Benang-benang kebiasaan kecil, ringan, kebaikan itu terjahit. Jadi saat dia bekerja di satu perusahaan, dia udah terbiasa banget untuk peka ngelihat temennya yang lagi susah. Udah yuk gue bantuin, ayo saya bantuin. Ketika ngelihat ada satu departemen, satu divisi yang butuh bantuan sedangkan dia lagi kosong, maka dia jadi orang yang paling cekatan. Perlahan atasannya tuh, astagfirullahaladzim, perlahan atasannya tuh ngelihat, oh ini anak oke ya, ini anak peka banget, ini anak cekatan banget, ini anak rendah hati banget. Oh dia bekerja di sini penuh tanggung jawab. Oh ternyata dia melebihkan waktu yang misalkan harusnya jam kerja itu jam 8 sampai jam 4. Dia tuh gak pernah pulang jam 4, tapi minimal banget 4:30 dia baru pulang. Dia melebihkan setengah jam tanpa ada perhitungan. Dia melebihkan setengah jam bahkan sampai 1 jam tanpa minta uang lemburan. Karena emang udah jadi etos kerjanya dia semangat banget, berawal dari merubah hal-hal yang kecil tadi. Akhirnya teman-teman yang dirahmati Allah, dari hal-hal kecil yang dia rubah, dinotis sama atasan, naik jabatan. Setelah itu dia merasa cukup, dia pamitan, dia berkarya di luar. Masya Allah, tabarakallah, Allah karuniakan kepada dia keberkahan demi keberkahan dari kebaikan-kebaikan kecil yang dari dulu dia lakukan, lama-lama membesar. Wala tahinu, jangan kita lemah. Sahabat yang dirahmati Allah, kalimat wala tahinu, jangan merasa jadi hamba yang lemah, itu tuh kalimat untuk menang belum dulu terhadap hal-hal yang besar. Tapi menang dulu ya kamu untuk tidak lemah atas hal-hal kecil.
Menang dulu ya kita semua terhadap hal-hal kecil, kebiasaan-kebiasaan kecil yang rupanya kadang kita sepelekan. Untuk laki-laki, naro anduk pada tempatnya. Untuk laki-laki, belajarlah menang dari hal-hal yang kecil. Belajar rapih, naruh anduk pada tempatnya. Betul nggak? Tulis di kolom komentar kalau emang bener ya. Belajar menang dari hal-hal yang kecil. Jangan bicara untuk punya kamar yang rapih, yang bagus, elegan. Kamarnya itu kamar yang nyaman. Tapi kalau untuk naruh anduk aja, kita masih kayak serampangan banget. Ini hal kecil. Tinggal handuk jentrengin di satu tempat, dijentrengin, udah. Efeknya tuh gede banget loh. Gak jamuran, gak terus kemudian basah jadi lembab. Nanti ketika dipakai untuk yang kesekian kalinya berefek sama kulit dan segala macamnya. Wala tahinu, Allah berfirman, jangan kita jadi hamba yang lemah. Gimana pun Rasulullah mengamini kan ayat ini. Al-mu'min qawi ahabbu ilallah min mu'min dhaif. Mukmin yang kuat mau bagaimanapun lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Harus diakui bahwa kalau kita jadi hamba yang kuat, Allah lebih mencintai kita daripada kita jadi hamba yang lemah. Belum dulu untuk menang atas hal-hal yang besar ya sahabat, tapi berlatih, ayo sama-sama bareng-bareng kita belajar untuk menang dari hal-hal yang kecil. Gak tidur habis subuh. Ini penting banget nih. Wah, kalau saya ngomong di hadapan teman-teman ya, teman-teman gak tidur habis subuh dong otomatis, insya Allah. Kita berlatih untuk gak tidur habis subuh. Kita berlatih untuk baca Quran 1 lembar atau 2 lembar. Atau mungkin gak usah jauh-jauh ya, 1 ayat aja. Alif lam mim Shadaqallahul azim. Udah. Bukankah itu kemenangan-kemenangan kecil yang membawa kita untuk meraih kemenangan-kemenangan besar? Teman-teman, hidup ini kan tentang konsisten merutinkan sesuatu. Orang yang membangun rumah, kalau dia konsisten, dia lihat untuk ruangan 3x3 dibutuhkan sekian hebel. Nanti untuk keramik ukuran ruangan 3x3 dibutuhkan sekian kardus keramik, yang satu keramik isinya 4. Itu kan hitungan-hitungan itu kan gak dihitung dalam 1 kali waktu, tapi jam terbang. Bangun rumah di sini, oh iya dulu pernah 3x3 butuh sekian kardus. Untuk hebelnya ukuran tinggi 3 meter atau 275 itu butuh sekian hebel. Nanti dipraktekkan ke rumah berikutnya, Tukang meja, ngukurnya, oh ya nanti kalau untuk ukuran meja sekian, ruangannya sekian, biar terkesan lega, ini ukurannya harus ukuran 60 cm dari tembok. Terus bawahnya nih nanti ukurannya sekian, budget dananya sekian, jadi kalau mau borongan sekian. Itu kan menang dari hal-hal yang kecil. Dia bisa menghitung, lama-lama jadi jam terbang. Lama-lama karena punya jam terbangnya, dengan seizin Allah lebih termudahkan untuk menang atas hal-hal yang besar setelah hal-hal kecil dia menangkan. Sahabat, kita perlu untuk tidak jadi hamba yang lemah. Ayat ini Ali Imran 139. Wala tahinu wala tahzanu. Kalau kamu tidak lemah terhadap hal-hal yang kecil yang kadang disepelekan orang, lalu kamu menangkan hal-hal kecil itu, ada potensi yang kedua, wala tahzanu. Nanti kamu gak sedih. Wala tahzanu. Nanti kamu gak berduka cita kalau kamu sudah menang dari hal-hal yang kecil. Ayo teman-teman, ayo sahabat, berlatih untuk mulai menang dari hal-hal yang kecil. Ngerapiin spray pas kita bangun tidur. Kita bersiap lebih awal supaya gak tergesa-gesa, gak kedandapan, gak keburu-buru. Mulai dari habis makan langsung dicuci piring kita, dicuci sendok kita, dicuci garpu kita, dicuci gelas kita, supaya nanti bekas energennya, kopinya, tehnya, milonya, bekas-bekas lainnya itu gak numpuk di bawah, lalu ditaruh di dipan-dipan atas ranjang. Belajar menang dari hal-hal kecil.
Wala tahinu. Belajar untuk jangan lemah. Kalian ini gak boleh lemah. Hambaku jangan lemah. Hambaku jangan kalah. Apalagi terhadap hal-hal yang kecil. Karena sesuatu kemenangan besar itu awal mulanya adalah berhasilnya kita memenangkan hal-hal kecil dalam hidup kita. Menang dari hal-hal yang kecil. Menjaga kebersihan kamar. Handuk untuk gak dibiarin begitu aja kecuali dijentrengin. Belajar pelan-pelan kita rapikan apa yang memang perlu dirapikan di rumah terdekat kita. Belajar untuk habis makan kita cuci, habis minum kita cuci, supaya gak numpuk sampai nanti jadi kerak. Itu bekas kopinya, ampas kopinya sampai keras membatu, sampai kayak semen. Akhirnya gelasnya gak bisa dipakai, dibuang. Terus belajar buang sampah pada tempatnya. Emang susah banget apa? Kalau kita habis makan kayak permen atau mungkin makan sesuatu yang sampahnya tuh kayak nggak masih bisa dikantongin lah. Apa susahnya gitu? Kayak kita makan sesuatu permen atau apa, terus sampahnya kalau kita belum apa kayak punya tempat sampah, kita masukin ke sini dulu, masukin ke kantong. Misalkan apa gitu ya, masukin ke kantong. Nanti kalau udah ketemu tempat sampah, ambil baru buang. Gak susah. Tapi kadang miris aja gitu ngelihat di jalan kita lagi bermotor, terus kayak ada orang, ini gak semua mobil, tapi kadang diturunin, kacanya turun, terus tiba-tiba dengan gampangnya gitu habis makan somai, cilok, batagor, cimol, sempol, terus tahu-tahu plastiknya diginiin dari dalam mobil, telunting. Astagfirullahaladzim. Kayak gak merasa berdosa, gak merasa bersalah. Itu tuh hal-hal kecil sahabat, remeh banget. Tapi Masya Allah, tabarakallah, kalau kita bisa menang atas hal-hal kecil, kita tuh jadi hamba yang keren dalam ayat ini kan. Wala tahinu. Ayo jangan jadi hamba yang lemah. Jangan kalah sama hal-hal kecil. Masa buang sampah sembarangan aja, sama buang sampah, masa buang sampah tepat pada tempatnya aja gak bisa. Kadang kalau kita udah, ini juga nih penyakit, kadang kalau kita udah ngelempar tisu nih, terutama tisu, begitu tisu kita lempar gini, sing, lemparannya meleset, gak masuk tepat di tong sampah. Udah tuh kita diemin aja, kayak males banget tangannya untuk ngambil, masukin ke tong sampah. Masukin sahabat. Belajar menang dari hal-hal yang kecil. Yang buka, tutup lagi, apa susahnya sih? Kita buka toples terus ditutup lagi, tuh apa susahnya? Habis buka kita tutup lagi. Habis ngambil blender, atau mungkin apa sih bahasa gampangnya, mungkin habis pakai sesuatu blender atau apa gitu ya, apa susahnya dilipat lagi, digulung, ditaruh lagi di tempatnya, itu apa susahnya? Wala tahinu, jangan jadi lemah. Belajar menang atas hal-hal kecil. Sama hal-hal kecil aja kalah. Kalau sama hal-hal kecil aja kalah, kayaknya terlalu jauh kita bermimpi untuk menang atas hal-hal yang besar. Oke Ustadz, saya punya mbak, gak ada masalah. Mbak tolong ya bersihin kamar saya. Mbak tolong ya. Iya. Tapi kan nanti ketika mbak kita pulang, kayak kemarin lebaran, rewang kita pulang 2 pekan, rumah hancur berantakan kan. Kenapa? Karena semakin banyak kita ketergantungan sama orang, makin gak enak, makin gak nyaman. Belajar menang dari hal-hal kecil. Kalau teman-teman punya rewang, ART, Mas Ivan di Satria, ini ayat Ali Imran 139. La tahinu, jangan lemah. Ini ngajarin kita untuk
Ibu Mita Susanti, Mbak is the best Ustadz. Iya Ibu, Masya Allah, Barakallah. Rahma Tarafa, belajar menang dari hal kecil. Tina Anabel, Sulistiawati, Nur Farida. Teman-teman, belajar menang dari hal-hal kecil. Mbak kita emang is the best. Bibi kita, Simbo, asisten rumah tangga kita is the best. Mbak tolong ya kamar dibersihin. Mbak tolong ya ini disapu lagi. Mbak tolong ya agak dipelnya agak keset. Abah Jazil, jazakumullah khairan. Andi Ros, jazakumullah khairan. Belajar menang aja dari hal kecil. Semakin sering kita boleh kita minta bantuan beliau. Tentu saja emang itu tugas beliau ya, by the way. Itu tugasnya beliau. Tapi kalau kita mau merenungi lagi, semakin sering kita banyak ketergantungan sama orang, makin nggak mudah bagi kita untuk bahagia. Paham nggak? Kayak semakin banyak kita bergantung kepada sesuatu, semakin kecil potensi kita untuk bahagia. Karena kalau nggak ada sesuatu itu, nanti kita nggak bahagia. Aduh, nanti kalau Simbonya pulang gimana ya. Tapi kalau kita dari sekarang udah biasa, Den mau dibersihin, wah Den lagi, ini kayak apa banget gitu. Atau Bu mau dibersihin, Pak mau dibersihin kamarnya, oh nggak usah Bi, tenang aja udah beres kok. Kalau kita menang dari hal kecil, nanti Bibi pulang, Simbo pulang, aman terkendali. Makasih jazakumullah khairan Mas Ed pemilik Mbah Jazil, Masya Allah. Belajar menang dari hal-hal kecil. La tahinu wa la tahzanu. Allah berfirman, wa la tahinu. Jangan lemah. Siti Caya, Ibu Emeh Tupi, jangan lemah. Nanti kalau kita gak lemah, wala tahzanu, ayat yang penggalan ayat yang 139 Ali Imran berikutnya yang akan jadi jawabannya. Akan besar potensi kita akan besar banget potensi kita untuk tidak mudah bersedih hati. Wala tahzanu. Kalau kita menang atas hal-hal kecil, akan sangat besar potensi kita memenangkan hal-hal besar, dan sangat kecil kemungkinannya kita tahzan, bersedih hati. La tahzan, jangan sedih. Kalau mau gak sedih, belajar menang dari hal-hal kecil. Nah sekarang belajar menang, itu kan tadi ya analogi yang kayak deket sama kita. Sekarang kita beranjak belajar memenangkan hati kita dengan rasa syukur. Kemenangannya hati itu kalau kita banyak bersyukur. Lagi makannya tempe, alhamdulillah. Lagi makannya tahu, alhamdulillah. Lagi makannya oncom, wah favorit banget itu. Lagi makannya oncom, alhamdulillah. Kadang kita makannya nasi, kecap, sama telur dadar. Masya Allah, gak ada obat itu. Nasi, kecap, telur dadar, gak ada obat. Masya Allah, tabarakallah. Dipuluk pakai tangan, Masya Allah, tabarakallah. Itu kan semakin sedikit standar kita untuk bahagia, kita gak muluk-muluk, makin gampang bahagia. Sama orang yang pokoknya standar kebahagiaan saya harus pizza, laksanya, burger, deluxe, double cheese, triple cheese, four cheese. Pokoknya saya bahagia kalau saya kepiting ya. Pokoknya saya bakal bahagia kalau gurame asam manis, apalagi sei sapi mata, matcha. Minuman saya harus karamel macchiato, bla 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 bla. Minuman saya harus matcha coklatos, dos gantos, macam-macam kayak gitu. Makin gak bahagia hidup. Ya air putih doang. Makin banyak mensyaratkan sesuatu untuk bahagia, makin sulit standar kita untuk bahagia. Jadi lapar nih. Waduh, jadi lapar Ibu Erna Bamskui, barakallahu fikum. Jadi teman-teman dirahmati Allah, minimalisir syarat kita untuk bahagia, maka hidup kita akan lebih besar rasa syukurnya. Tulis di kolom komentar nih. Minimalisir persyaratan untuk bahagia, maka hidup kita akan lebih banyak berbahagia.
Nggak kudu Alphard, nggak kudu Velfire, nggak harus Pajero. Wes pokoknya naik angkot yuk bahagia. Nggak harus motornya Nmax, nggak harus motornya PCX. Wes pokoknya Honda Beat udah bahagia. Udah gitu aja wes. Nggak harus apa sih kopi dengan merek hijau itu, lalu terus nggak harus tas dengan H, nggak harus tas dengan L dan View, nggak harus tas atau jam tangan dengan merek-merek brand tertentu RLX misalnya. Pokoknya jam tangan yang penting saya nyaman makainya. Ini juga alhamdulillah nanti kalau udah agak bosen dijual pun harganya nggak turun, silahkan pakai aja. Yang penting muternya sama. Jam kita yang lebih mahal itu kan ternyata setelah diteliti tidak berdetak lebih lambat daripada jam yang murah kan. Beli jam murah nih, mereknya SKME gitu. SKME yang harga 60-70 ribu gitu misalkan. Kan sama jam yang mungkin harganya misalnya 10 juta atau mungkin di atas itu. Kan jam yang 10 juta tidak berdetak lebih lambat kan. Kan nggak terus karena jam tangan kita mahal terus waktu kita jadi 28 jam kan. Yang murah 24 jam kan. Nah ini teman-teman, bukan berarti nggak boleh ya habis ini. Bukan berarti kita nggak boleh punya jam tangan yang prima, punya tas yang bagus, punya kendaraan yang nyaman, punya rumah yang representatif. Bukan berarti nggak boleh, boleh asalkan tunggangi itu semua untuk cari akhirat. Yo tasnya ya dibawa ngaji, jam tangannya ya dipakai untuk ngaji, dipakai untuk kebaikan. Mobilnya tuh lo ya jangan diparkir di mall terus. Mobilnya itu lo ya sesekali parkirnya di masjid, parkir di kajian. Mobil bagus-bagus Ustadz, mobil saya bagus, gak enak mampir di kajian. Lo justru silakan mampir aja di kajian. Coba tadi tulis di kolom komentar apa tadi kalimatnya. Sedikitkan persyaratan kita untuk bahagia, maka kita akan lebih banyak bahagia. Sedikitkan persyaratan untuk bahagia, maka hidup kita akan lebih banyak bahagia. Ibu Formosa, jangan punya barang mahal cuma buat pamer. Nah, ini pengingat buat kita bareng-bareng termasuk yang berbicara. Kalaupun memang ada barang yang agak-agak lumayan terlihat mahal, fancy, dan brand-brand yang ternama, bukan berarti untuk dipamerkan semata, tapi ayo kita pakai sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pernah ada cerita, zaman Nabi itu ada seorang bajunya bagus. Terus laki-laki ini nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya punya baju bagus, itu apakah sombong? Ya Rasulullah, kalau saya punya sendal bagus, apakah sombong? Jawaban Rasulullah simple. Al-kibriya batarul haq wa ghamtun nas. Sabda Nabi, orang sombong itu bukan berkaitan tentang baju ya, bukan tentang sepatu atau sendal ya, tapi orang sombong itu batarul haqq. Dia suka menolak kebenaran. Wa ghamtun nas. Dan dia tuh sukanya merendahkan orang lain dengan apa yang Allah titipkan pada dia. Kalau dengan mobil yang kita tunggangi membuat kita meremehkan orang lain, ini yang bahaya. Kalau dengan motor yang kita tunggangi membuat kita lebih sombong dan merendahkan yang lain, bahayanya itu ada di situ. Begitu sahabat. Maka teman-teman di Instagram, perkecil syarat kita untuk bahagia, maka akan menjadi besar kemungkinan hidup kita terus bahagia. Perkecil syarat kita untuk bahagia, maka akan menjadi besar peluang hidup kita untuk terus bahagia. Mau minum apa? Udah pokoknya air putih cukup. Maka insya Allah hidup kita kalau dikasih teh ya alhamdulillah, kasih kopi ya alhamdulillah, karamel macchiato ya alhamdulillah, matcha cokolato ya alhamdulillah, jus alpukat ya alhamdulillah. Karena syarat kita ada yang penting air bening aja udah minum beres. Tapi kalau standar kita nih harus karamel macchiato atau
matcha coklatos atau jus alpukat campur jus sirsak, jus wortel campur tomat. Begitu yang datang air putih, cuma air putih doang nih. Yakin cuma air putih doang? Ya gak dihargai saya. Tuh kayak gitu. Ada muncul, ya ternyata saya dihargainya segini doang. Walaupun ya teman-teman, ini buat kita pribadi ya. Nanti kalau teman-teman menjamu teman, rumusnya jangan kayak gitu. Udahlah, sepele aja lah. Ini buat kita pribadi, kita mengecilkan standar kita buat mengecilkan persyaratan kita untuk bahagia, maka akan jadi besar peluang kita untuk bahagia. Kalau untuk diri kita. Tapi nanti kapan waktu kalau kita punya tamu, jamu semaksimal mungkin. Nanti kalau kita punya tamu, ayo kita muliakan karena Rasulullah yang ngajarin itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, sabda Nabi. Kalau kamu punya tamu, yukrim dhaif. Muliakan semulia-mulianya tamumu ya. Bahkan Nabi itu 3 hari pertama spesial. Lauk pauknya, sambutannya, hebatnya bukan main. Di 3 hari pertama. Makanya sunahnya bertamu kan 3 hari ya. Hari berikutnya, hari keempat, itu silakan. Boleh dengan jamuan yang standar pada umumnya kita makan. Tapi kalau kita bisa lebihkan. Itu sunahnya baginda Nabi dan itu adab Islam. Misalkan qadarullah, kalau kita memang dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala bisa menjamu tamu mulia semulia-mulianya, Masya Allah, jamu. Dan keindahan keluhuran adabnya seseorang itu kelihatan banget pas beliau memuliakan tamunya. Sabda Nabi, muliakan tamu-tamu kita. Tapi jadi tamu juga jangan terus kemudian kemaki nih. Habis denger ini, wah pas banget nih Ustadz. Mau saya share, nanti saya mau bertamu nih ke rumah dia nih. Biar dia muliain saya. Ya jangan juga, kan ada 2 kacamata. Kacamata kita yang menjadi tamu, kacamata yang perkecil persyaratan bahagia, maka akan membesar peluang kita untuk bahagia. Nah, kalau itu kacamata kita sebagai tamu. Kalau kacamata kita sebagai yang menjamu tamu, muliakan tamumu, Allah muliakan hidupmu. Yakin teman-teman. Tulis di kolom komentar. Muliakan tamumu, Allah muliakan hidupmu. Muliakan tamumu, Allah muliakan hidupmu. Tapi ada tamu gak tahu diri Ustadz. Wah ya ini tamu-tamu yang gak tahu diri ini kadang. Aku maunya makan lobster. Waduh. Kita sehari-hari makannya tahu bacem, tempe kemul ya. Nasi uduk. Sama apalagi telur setengah ya. Telurnya pun setengah. Ini langsung tamunya kemaki banget. Minta, aku maunya lobster ya. Waduh. Makan lobster aja belum pernah sampai detik ini. Tahu-tahu dia requestnya minta lobster. Ini namanya tamu-tamu ngelunjak nih. Ya kalau jadi tamu tadi rumusnya. Perkecil persyaratanmu bahagia, maka akan membesar peluang hidupmu bahagia. Lah kalau tamu, kalau kita menjamu tamu, rumusnya ini. Keren, Masya Allah. Makasih Ibu Nora Hadran, Ibu Fiona Maulidi 14, Ibu Prepti Sunarti, Ibu Bundawati, Ibu Misnawati, Heni Ovianti, Edlia _ Ika dan segala macamnya. Kalau kita menjadi tuan rumah, rumusnya adalah muliakan tamumu, Allah muliakan hidupmu. Wih, teman-teman punya kendaraan yang prima. Satu, mungkin kendaraan yang 100-an juta, 500-an juta, ada kendaraan yang 1 miliar. Ibu nanti untuk tamu Mas Fulan atau Bapak Fulan pakai yang mana? Pakai yang 1 miliar itu ya. Masya Allah. Itulah namanya memuliakan tamu. Kalau kita menjamu ya, kalau memang punya loh ya. Tapi jangan dipaksa-paksain dengan ngutang, jangan. Jangan dipaksa-paksain dengan ngutang, jangan dipaksa-paksain dengan sesuatu yang gak ada jadi diada-adakan gitu, jangan. Jangan sampai bahkan terus merepotkan, sangat repot itu ya jangan juga. Pokoknya sesuai dengan standar kepemilikan kita. Kalau emang teman-teman punya dan bisa memuliakan tamu dengan itu, Nabi sangat rekomendasikan untuk ikramud duyuf,
Muliakan tamu-tamu kalian agar kalian hidupnya dimuliakan Allah. Dan orang tuh ngerekam banget loh teman-teman. Tamu kita tuh ngerekam banget. Nanti kita disambut seperti apa oleh beliau tuh biasanya tamu-tamu kita tuh akan ngerekam banget. Ya, saya di sana. Ya, beginilah, begitulah. Ya ini terlepas dari sesuatu apapun ya sahabat, tapi namanya bertamu itu kan jadi rekam jejak. Masya Allah, tabarakallah. Makanya, nah ini ada pertanyaan bagus. Kalau tamunya bertamu terlalu lama, gimana sunahnya Nabi 3 hari bertamu, selebihnya standarkan saja. Jadi kalau 3 hari pertama muliakan semulia-mulianya. Kalau memang kita bisa jamu dengan semulia-mulianya, apalagi memang Allah lebihkan bab rezeki, silahkan teman-teman jamu. Tapi kalau memang Allah cukupkan rezeki kita, ayo kita semaksimal mungkin, seramah mungkin. Kadang jamuan itu gak serta-merta tentang fasilitas ya, tapi jamuan itu juga bisa berupa kayak keramahannya kita, nyambutnya kita. Makasih ya ibu udah meluangkan waktu. Sehat lancar berkah ya teman-teman. Semoga Allah mudahin semua urusannya ya teman-teman. Itu tuh kan apa ya, bahasa greeting sederhana tapi kan kayak oh iya ya, beliau ngucapin terima kasih ya gitu. Terima kasih hadirin sudah meluangkan waktu. Sehat-sehat ya jamaah. Sampai jumpa dalam kesempatan ya jamaah. Salam keluarga jamaah. Itu greeting simple loh. Simple banget. Tapi boleh jadi itu yang kita mampu. Lawang kita nyangoni yang gak mampu, ngasih sangu yang gak mampu. Kita menjamu dengan fasilitas, kita gak punya harta misalnya. Kendaraan kita juga ala kadarnya misalkan. Maka kita jamu dengan keramahan semampu kita. Karena ternyata memuliakan tamu dalam fasilitas, kalau memang punya silahkan. Tapi kalau bagi yang gak punya fasilitas bukan berarti gak memuliakan tamu, tapi tetap terbuka memuliakan tamu dengan perasaan, hati, sambutan yang lapang. Gitu cara kita memuliakan tamu. Hati-hati di jalan, nguntapin. Teman-teman tahu bahasa nguntapin gak? Nguntapin tuh bahasa Jawa yang nguntapin itu kayak orang nungguin tamu sampai mobilnya berlalu gitu loh. Atau sampai depan rumah gitu. Itu namanya nguntapin tuh. Nguntapin itu apa sih? Ya tulis di kolom komentar dong teman-teman yang tahu bahasa Indonesia yang nguntapi. Nguntapi tuh sebentar lagi cari, rooming. Nguntapin itu apa sih? Oh, mengantarkan. Nguntap kayak ya Ibu Titik Sutriningsih. Bener nih Ibu Titik Sutriningsih. Nganterin. Jadi kalau ada tamu terus pamitan, Ibu terima kasih banyak, kami pamit undur diri. Semoga Ibu sehat lancar berkah selalu ya. Sehat berkah selalu. Assalamualaikum. Nah biasanya kan tamu kan naik motor atau naik kendaraan gitu misalkan. Nah pas tamu itu beranjak dari depan pintu rumah kita sampai ke motor, nah itu tuh namanya nguntapke. Melepas tamu, nganterin tamu. Nah sampai beliau pakai helm, terus monggo assalamualaikum ngeng. Nah beliau hilang dari pandangan, baru kita masuk rumah. Itu adab sahabat. Nguntapin tamu itu adab banget dalam Islam. Mulianya adab Islam. Mudah-mudahan Allah mudahkannya kita bisa beradab dengan adab-adab Islam. Walaupun saya juga masih terus belajar. Astagfirullah ya Allah, masih terus belajar. Tolong diingetin, tolong dinasehatin kalau keliru. Mudah-mudahan kita bisa juga menjamu tamu. Kita belum bisa menjamu dengan fasilitas. Teman-teman yang ke Masjid Muhammad Al-Fatih kemarin tahu banget fasilitas Masjid Muhammad Al-Fatih belum layak untuk dikatakan layak ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kami menjamu sepenuh hati semampu kami untuk sahabat-sahabat yang datang ke MAF Masjid Muhammad Al-Fatih. Walaupun kami masih belajar, masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan kalau sahabat nanti berkenan berkunjung, datang aja, ada saya atau gak ada saya, nanti tetap datang aja. Insya Allah ada teman-teman yang membersamai di MAF. Ada Mas Ilham, ada Mas Herman, nanti ada yang membersamai. Insya Allah semampu kami ya sahabat. Walau kita masih sama-sama belajar, tapi kita punya niat baik untuk jadi yang lebih baik. Yuk tanya jawab. Satu lagi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tadi udah ya, jangan lemah. Harus menang dari hal-hal yang kecil.
harus menang dari hal-hal yang sering dianggap sepele. Wala tahzanu, itu yang membuat kita nanti gak sedih. Kalau kita menang atas hal-hal kecil, kemungkinan kita menang atas hal-hal besar tuh lebih memungkinkan, lebih besar. Terus satu lagi, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Harus tahu bahwa kita ini tinggi derajatnya di sisi Allah kalau kita beriman sama Allah seyakin-yakinnya. Semangat, berkah terus teman-teman. Yuk kita tanya jawab. Pertanyaan dari panjang banget pertanyaannya ini. Dari Dira Fadlan Altaf. Apabila suami pergi dari rumah sudah 2 tahun tidak memberi nafkah, apakah termasuk cerai di mata agama selama 2 tahun tidak ada komunikasi maupun apapun? Jawabannya tergantung. Kalau ibu melihat ada sigot taklik itu setelah pernikahan bisa dibaca. Kalau saya tidak menafkahi istri saya 6 bulan berturut-turut tidak begini, tidak ada kabar, maka istri saya berhak menggugat cerai. Kalau ibu menggugat cerai, maka jatuh putusan agama bahwa ini bercerai, maka cerai. Tapi kalau ibu ridho, suami saya 2 tahun belum pulang, saya ridho ya Allah, maka ibu sah statusnya tetap jadi istrinya beliau. Tapi kalau bisa ditegaskan aja, ini hubungannya mau dibawa kemana, rumah tangga ini mau dibawa kemana. Dan suami berdosa kalau dia gak bertanggung jawab atas keluarganya, karena tugas suami itu tanggung jawab. Kayak gitu. Jika seorang ta'aruf tapi salah satu pihak menghilang tanpa alasan, itu gimana? Cari yang lain. Bunga bukan cuma setangkai, kumbang bukan cuma seekor. Onterku, Ustadz, tentang memuliakan tamu, adab apa saja sebagai tamu? Adab sebagai tamu. Tamu yang pertama harus jangan yang merepotkan tuan rumah. Yang kedua, tamu harus tahu diri untuk tidak lebih dari 3 hari. Artinya setelah 3 hari pulang. Kecuali kalau kita bertamu kepada keluarga ya, kayak ibu, bapak. Wah, kalau sama ibu sama bapak bukan tamu namanya, keluarga. Tapi bertamu sama orang di luar keluarga kita. Kalau kita bertamu ke bude, pak de, itu kan juga ya tetap keluarga tapi masih dalam kategori keluarga jauh. Keluarga jauh pun juga ada adabnya, 3 hari, habis itu seperti biasa. Kecuali kalau ada uzur syar'i 4 hari, 5 hari, 7 hari, ya jangan lebih daripada 7 hari lah. Tapi kalau dalam adab 3 hari. Terus yang ketiga, ini astagfirullah, pengingat buat saya juga. Kalau kita bertamu, kalau bisa ada buah tangan yang dibawa, kalau bisa ada buah tangan yang dibawa. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan Allah ingetin saya untuk bisa jadi tamu yang baik, sama-sama belajar. Terus yang keempat, belajar untuk menyamankan tuan rumah juga. Kita juga harus ngerti sebagai tamu, peka tuan rumah kita lagi gak mau diganggu, yaudah. Tuan rumah kita sudah ngasih amanah sama si A, yaudah sama si A aja ntar komunikasinya gitu. Dari Shade of Nur. Kalau seorang introvert tak berapa suka tamu berkunjung ke rumah, apakah itu berdosa? Boleh. Ikarus jazakumullah khairan. Jadi Shade of Nur, kalau kita introvert, teman-teman yang introvert kadang, aduh saya gak suka kalau ada tamu di rumah, saya gak mau menerima tamu. Apakah berdosa? Jawabannya gak apa-apa. Yang penting dikomunikasikan aja. Oh mohon maaf, sedang belum bisa menerima tamu. Diomongin aja, dikomunikasikan. Kalau emang kita belum bisa nerima tamu, dikomunikasikan. Mohon maaf ya, kami sedang belum bisa nerima tamu, kayak gitu. Dikomunikasikan. Yang penting komunikasi. Dari Dona Rahayu. Gimana cara menolak tamu yang mau silaturahmi ke rumah padahal kita mau pergi biar tidak tersinggung? Nah, yang tadi ibu, mohon maaf, tanpa mengurangi ta'zim kami, hormat kami, mohon izin, bagaimana kalau di waktu yang lain? Sebut aja waktu kita yang senggang gitu. Kalau emang kita lagi gak bisa, mohon maaf sepertinya belum memungkinkan, mudah-mudahan lain kesempatan ya. Oh iya gak apa-apa Jang, barakallah gitu. Pokoknya jujur aja tapi tetap dengan bahasa yang santun. Dari Deci Nova. Ada bertamu dalam Islam, apakah kita harus memberitahu akan berkunjung sebelumnya? Keren nih. Termasuk adab dalam Islam, memberitahu kalau kita mau berkunjung. Rasulullah SAW tuh ngajarin itu. Kalau Rasul mau datang ke rumah Bunda Aisyah, Rasulullah tuh udah kasih seseorang untuk untuk memacu kudanya lebih cepat agar sampai lalu memberitahu kepada Bunda Aisyah bahwa Nabi dalam waktu 1 hari lagi akan datang, kayak gitu.
Nabi tuh ngasih tahu, maka jangan surprise. Saya pernah kejadian, ini kemarin kejadiannya. Ada tamu dari Makassar. Tamu dari Makassar mau ketemu. Beliau niatnya mau surprise. Mau surprise pokoknya insya Allah Ustadz mah ada kali di Wonosobo gitu ya. Beliau mau surprise dari Makassar. Bentar deh. Oh, ini kejadian bertahun-tahun lalu nih. Sama Cali gitu, mau surprise. Disangkanya saya ada gitu ya. Beliau datang dari Makassar. Udah sampai rumah, saya sama istri udah pergi keluar kota. Masya Allah. Terus cuma bisa video call. Aku di rumahmu ini, ya Allah, cuma ada ibu, cuma ada ini. Waduh, ya Allah. Niatnya mau surprise, yang ada ya di surprise beneran, gak ketemu. Makanya teman-teman, walaupun ya kalau bisa mah jadi tamu ngabarin ya, kalau bisa mah. Jangan niatnya karena surprise. Akhirnya malah gak ketemu, itu kan malah jadi gak enak kitanya. Jadi teman-teman begitu ya. Kalau bisa ya jangan surprise. Tapi kalau bisa kabarin. Itu salah satu adab juga, memberi kabar. Kami mau bertamu begitu. Kecuali kalau emang gak sengaja, sekalian yuk, lewat yuk, sekalian yuk. Ada, alhamdulillah gak ada, gak masalah. Yaudah gak apa-apa kalau sekalian lewat loh ya. Gak apa-apa. Sholat sunnah rawatib boleh dilaksanakan di rumah atau enggak? Jawabannya boleh, bahkan dianjurkan sholatnya. Kata Nabi SAW, Nabi bersabda, sebaik-baik sholat itu di rumah kecuali maktubah yang wajib bagi laki-laki. Kalau perempuan boleh di masjid, boleh di rumah. Pertanyaan berikutnya, Henny Chat. Kalau kita investasi ke teman itu termasuk memberi hutang? Enggak ya. Investasi tergantung akadnya. Nanti teman-teman yang dirahmati Allah diperjelas lagi akadnya. Kalau emang akadnya investasi permodalan, maka teman-teman untung dibagi sesuai kesepakatan, rugi ditanggung bersama. Begitu. Jangan mau dapat untungnya aja kalau investasi lo ya. Gimana cara menyikapi suami yang suka hutang online? Sabar, ingatkan, nasihati, teladankan yang baik-baik, tutup hutangnya dan janji tidak akan membuka hutang lagi. Gimana membayar hutang sedangkan orang itu sudah tidak bisa dihubungi kembali? Membayar hutang kalau orang udah gak bisa dihubungin lagi, sedekah atas namanya. Itu caranya. Sedekah ke masjid atau kemana atas nama beliau. Apa yang saya pilih antara ikut suami atau pindah kerja? Maksudnya harus pilih ikut suami atau pindah kerja. Maksudnya gimana sih? Ikut suami atau pindah kerja? Ikut suami atau pindah kerja? Maksud pertanyaannya gimana sih? Mungkin gini kali ya. Saya ikut suami, pindah kerja atau ikut suami? Kalau bisa teman-teman bekerja yang tetap bisa membersamai suami. Kalau emang bisa. Gimana caranya agar mantan suami sadar mau nafkahin anaknya padahal dia kerja tapi pelit sama anak? Banyak-banyak istighfar sama Allah, doakan beliau, ingatkan atau reminder beliau bahwa beliau punya tanggungan untuk menafkahi anak. Jangan sampai enggak, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita memang diizinkan oleh Allah harus menjadi penyambung sebagai wasilah datangnya rezeki anak kita lewat kita, yakin aja sama Allah, Allah yang nanti akan melewatkan rezeki itu kepada kita, dan anak-anak kita tetap akan hidup sesuai dengan kemampuan kita untuk membersamai mereka. Masya Allah, semangat ya teman-teman yang single factor, baik teman-teman yang menjadi mother ataupun father. Semangat buat teman-teman yang single factor. Hanya Allah sebaik-baik penjaga, Allah sebaik-baik pelindung. Tapi yakin aja rezeki itu sudah Allah takar, tak mungkin tertukar. Wajibnya kita adalah berikhtiar. Izin tanya Ustadz, gimana caranya ngilangin rasa kecewa? Tiga hal yang membuat kita tidak lagi kecewa. 1, jangan berharap kepada manusia. 2, sedikitkan syarat kita untuk bahagia, maka akan semakin kecil dan sedikit potensi kita untuk kecewa. Yang ketiga, tambatkan semua harapan, impian, dan semua yang ada di relung hati kita hanya kepada Allah. Niscaya kita akan jadi hamba yang paling bahagia.
dari Resikena. Boleh dijelaskan dasar perempuan memakai hijab atau belum pakai gimana? Dasarnya ada di Quran surah An-Nur, ada di Quran surah Al-Ahzab. Yudnina, ya ayuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika, bilang sama istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan yang beriman, ayyudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaknya perempuan-perempuan menjulurkan hijabnya, jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ayyu'rafna wala yu'zain. Allah berfirman, itu agar supaya mereka yu'rafna, mudah dikenali, wala yu'zain, tidak dan tidak mudah diganggu. Itu ya. Tapi buat teman-teman yang masih berproses, bismillah, niatkan semua karena Allah. Allah tahu kita sedang berproses. Allah tahu kita punya rasa gak enak akan sesuatu kesalahan yang sangat jelas kita sedang lakukan. Allah tahu bahwa kita sedang berusaha untuk jadi hamba yang lebih baik. Allah benar-benar tahu itu. Banyak-banyak doa, banyak-banyak minta sama Allah. Allah yang nanti akan memberi jalannya. Teman-teman sehat terus, berkah, barakallah. Gak kerasa udah mau jam 6. Teman-teman yang dirahmati Allah, mohon izin karena pagi ini kami harus safar ke Jakarta. Insya Allah ada acara internal di Jakarta. Sekaligus birrul walidain, bakti sama orang tua. Udah kangen banget sama Uti, sama Akung. Mungkin beliau nonton. Kayaknya mah beliau gak pernah gak nonton deh. Uti, Akung, sehat selalu. Uti Akungnya Dinar Laika Umar. Uti Akungnya ya ada Mbah Eeng, ada Amah, ada semuanya. Insya Allah nanti mudah-mudahan biiznillah Allah mudahkan. Mohon doanya ya teman-teman. Terus ada kajian sekali di Cibubur, namanya Masjid, tanggal 2 Juni Cibubur, 2 Juni Cibubur, namanya Masjid, bentar ya teman-teman, Al-Falah. Tanggal 2 Juni di Cibubur. Jadi tanggal 31 ini acara internal, tanggal 1 acara internal, tanggal 2 Juni ini terbuka buat umum, laki, perempuan, atau ikhwan akhwat. Jumat 2 Juni jam 9 sampai jam 10. Jumat 2 Juni jam 9 sampai jam 10. Nanti saya share di grup ya teman-teman. Di Masjid Al-Falah, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Oh bukan Cibubur, mohon maaf, salah. Di Masjid Al-Falah, Bambu Apus, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Masjid Al-Falah, Ceger, Cipayung, Jaktim. Nanti saya share di grup insya Allah posternya ya. Itu jam 9 pagi sampai jam 10 pagi, hari Jumat 2 Juni 2023. Hanya itu aja, cuma satu kajian aja. Cara masuk grup gimana Ustadz? Tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya ya. Teman-teman terima kasih banyak sudah membersamai. Makasih paket datanya, makasih keluangan waktunya. Semoga rezekinya barokah, berlimpah, segala hajat Allah ijabah. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di hajian yang pergi haji. Insya Allah kami berangkat tanggal 18 ke Jakarta dulu, nginep sehari di Jakarta, lanjut 19. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu sambil hajian di sana. Semoga Allah mudahkan, Allah mabrurkan hajinya sahabat semua. Yang belum haji teman-teman aminkan ya Allah. Ya Allah, kami lagi safar ya Allah. Ada di antara kami juga beliau-beliau yang sedang safar, yang menyaksikan tayangan live streaming ini. Jika ada di antara beliau belum haji, panggil beliau ya Allah untuk berhaji ya Allah. Dengan bagaimanapun caramu ya Allah. Ya Allah, jika ada yang belum umroh, mudahkan beliau untuk berumroh ya Allah. Dengan bagaimanapun caranya ya Allah. Engkau maha bisa memanggil ya Allah. Engkau maha bisa mendatangkan beliau ke Baitullah ya Allah. Engkau pemilik Mekah Madinah, Engkau pemilik Indonesia, Engkau pemilik langit dan bumi ya Allah. Izinkan sebelum kami mati, sebelum kami Engkau wafatkan, kami Engkau izinkan ya Allah untuk bisa menginjakkan kaki di tanah suci sesegera mungkin, di waktu terbaik, bersama teman-teman terbaik, dibersamai guru-guru kami yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sahabat,
insya Allah kalau kita yakin sama Allah, Allah yang paling tahu kapan waktu terbaiknya. Semoga kita nanti umroh atau haji di waktu terbaik bersama orang-orang baik, dibersamai oleh guru-guru terbaik, insya Allah. Berkah selalu, sehat lancar berkah. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita silaturahim kembali di live streaming berikutnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada antara teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya, dan kalau ada di antara teman-teman juga yang mau ikut andil dalam bangun masjid, alhamdulillah masjidnya sudah semakin bermanfaat, udah mau lantai 2 digarap, dak panel lantai 3-nya sudah terpasang semuanya. Terima kasih banyak yang sudah membersamai. Salam ta'zim. Semoga insya Allah nanti kita bisa nengokin bareng-bareng, makmurin bareng-bareng masjid kita bersama, Masjid Muhammad Al-Fatih dan pondok pesantren yang mudah-mudahan Allah izinkan ada suatu ketika nanti. Barakallahu fikum. Salam keluarga di rumah teman-teman. Jam 6. Selamat barakallahu fikum. Ibu Nur Kasih, Ibu Yana, Mas Hadi, jazakumullah Mas Hadi, Ibu Mita Susanti Bali, Ibu Imcita Yulisda, Titik Sutriningsih, Dona Rahayu, Sofiatul Hafiyah, Mom Elita dan Sultan, Nus Rusdiana, Salwa Khairunisa, Atik Dwip, Dona Rahayu, Ibu Siti Aroh Ibu Siti Aroh CSL YouTube, CSL, Ibu Tehye, Ibu Emilia Indra, El Fitri Hendri, Syaiful, Uun Absurd, Kanaya Tita, Mas Agliz, Ibu Wartimas, barakallah Ibu Imas Wartimas, Ibu Triku Malasari, Ibu Murni Heni, Ibu Zuwati Watik, Ibu Ade Suryani, Ibu Bu Undut, Mom Elita Susan, Dona Rahayu 99, PMA Has 82, Arida 90, Ibu Jihan Said, jazakumullah khairan, Ibu Yana, jazakumullah khairan, Ibu Erdevian, jazakumullah khairan, dan semua teman-teman berkah selalu. Ustadz doain kami nikah tahun ini, amin ya rabbal alamin. Yang belum nikah, semoga tahun ini segera nikah. Yang pernah menikah kemudian berpisah, Allah ganti pasangannya yang jauh lebih baik, yang lebih bertanggung jawab. Semoga juga yang menikah lama belum punya keturunan segera punya keturunan, dan yang sedang hamil Allah mudahkan persalinannya. Berkah selalu. Ina Rahmat, Ibu SD Witri, Ibu Mita Susanti, Ibu Teguh Seno, Ibu Hanicet, Mas Teguh Seno, Ibu Nora Hadran. Barakallahu fikum. Makasih ya yang kemarin hadir di UGM. Terima kasih banyak teman-teman udah berkenan silaturahim hadir ke UGM. Mudah-mudahan nanti ditunggu di Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.